Nah, itu. Nah, saya tantang nih. Coba, kalau memang berani datang ke podcastnya Tata Femi ini, Rizno Yusuf. Ya, silakan diklarifikasi di sini. Klarifikasi di sini. Boleh, kalau saya sangat terbuka menerima klarifikasi. Iya, artinya begini. Kalau you memang punya niat baik sama masyarakat Gorontalo, you tampil dong. Iya. Iya kan? Karena kita ini tujuannya adalah untuk memberi pencerahan ke masyarakat atau menyampaikan ke masyarakat bahwa ini memang benar-benar ada, misalnya kalau memang ada, tapi kalau tidak ada ya sampaikan. Saya kasih lahan saya sama Bung Rizno, adalah saya punya lahan pribadi itu kurang lebih 3 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini ada Bung Hamzah Siddiq Gibran. Siap. Ya, beliau ini adalah seorang anggota Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara yang akhir-akhir ini makin sering menyuarakan soal fenomena yang terjadi akhir-akhir ini Ya, kita belum hilang sebenarnya dari ingatan, bahkan belum selesai masalahnya soal forex kemarin yang FX Family. Betul. Kemudian sekarang muncul lagi masalah Seraiwangi. Iya. Gorontalo ini luar biasa. Luar biasa nih Gorontalo. Jadi TVI Express dulu. TVI dulu, kemudian ada yang travel Haji, itu. Yayasan Haji Sabi apa gitu. Terus ini lagi forex. Sekarang ya ampun, ini malah lebih parah. Orang-orang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah itu yang jadi korban. Saya 2 minggu lalu didatangi oleh salah seorang korban juga, orang tuanya menyampaikan bahwa anaknya diterima kerja di PT apa namanya itu? Sami Humairo. Sami Humairo, iya. Ada banyak PT-nya. Yang di Jalan Jakarta dan sudah dimintai uang katanya untuk seragam dan untuk pembukaan rekening mungkin. Betul. Ya, saya berpikir di mana-mana perusahaan kalau menerima karyawan tidak pernah meminta uang ke karyawan. Jadi ini modelnya kayak organisasi SK. Jadi Bukan kontrak ada kerja. SK. Bukan kontrak kerja. Ya, ada SK bahwa sah diterima sebagai karyawan. Saya baru ini kita udah ada yang barang begini SK. Harusnya ini kan organisasi SK apa? Ya, kalau begitu. Di perusahaan. Di perusahaan kan panggilan kerja. Baru bikin kontrak. Kontrak. Betul, Tata. Iya, saya sebenarnya saya tahu cuma sebatas itu. Dulu ini temanya, langsung main-main aja kita. Iya. langsung gas aja kita ini. Iya, soal. Nah, dikasih tahu ini. Jadi malam ini temanya Silang Sengkarut Seraiwangi. Waduh, ini keren. Iya, ini saya sangat prihatin ini dan alhamdulillah saya agak bingung. Saya mengundang siapa soal ini, ternyata saya sempat beberapa kali. Karena ini kan sebenarnya sudah heboh lebih awal 1-2-3 minggu lalu di kabupaten sebenarnya. Sampai ada kepala desa di satu desa apa namanya ya. Iya, yang katanya lahannya mau dipakai itu. Ya bahkan minta uangnya dibalik, kasih duit, kasih pulang. Betul. Berapa? 40 juta atau 45 juta ya? Iya. Itu ada satu desa itu saya. Iya, cuma kan yang rajin mencari tahu dan menginvestigasi dan menyuarakan soal ini adalah Bung Hamzah. Sebenarnya ada beberapa teman sebenarnya, Tata. Iya. Cuman memang kita karena memang Gorontalo Utara itu epicentrumnya kalau saya lihat. Iya. Ya. Memang awal ini muncul dan saya dihubungi ada beberapa teman aktivis HPMIG juga. Oh iya, HPMIG Manado. Oh. Bung Cecen. Oh, Cecen. Cecen 1 bulan lalu telepon saya, Tata. Dia bilang, "Bro, ada fenomena Seraiwangi nggak tidak di Gorontalo Utara?" Saya jujur, saya bilang, "Nggak ada, saya baru dengar." Dia bilang, ada ini, coba dipantau. Karena di kabupaten ini barang ini sudah mulai jalan. Nakernya yang katanya waktu itu Kabupaten Gorontalo. Saya karena belum terlalu ngeh, jadi saya masih landai-landai lah responnya. Satu waktu saya dengan teman-teman mahasiswa Sumalata diundang untuk bicara terkait satu kegiatan pemuda di sana. Muncul barang ini di dalam forum diskusi, Tata, soal Seraiwangi ini. Mereka mempertanyakan. Saya juga masih belum ngeh begitu. Responnya belum terlalu progresif. Iya. Nah, tetapi 2 minggu setelah diskusi itu,
satu warga yang saya kenal betul, dia WA ke saya, Pak, saya mau minta tolong. Ya. Coba jelaskan sama kami ini, karena di desa kami ini ada beberapa orang yang sudah masuk di urusan Seraiwangi ini, dan sudah juga menyetor sejumlah uang. Wah, yang saya dengar dari Bung Cecen, kemudian dari mahasiswa Sumalata ini, pergerakan mahasiswa Sumalata ini, saya tertarik, saya investigasi, saya cek. Ternyata mereka ini mau bikin pabrik penyulingan di satu desa. Desa Masuru. Penyulingan minyak astiri. Iya, penyulingan ini minyak ini untuk produknya Seraiwangi ini. Kebetulan ada basic training. HMI di desa di Sumalata. Di desa Masuru di Kuandang, di dalam memang dia. Dia memang perkebunan juga sih itu pertanian, luas wilayahnya. Saya datang ke sana, saya cek. Termasuk ada wartawan juga yang nyusul saya di sana. Lalu dia wawancara saya soal Seraiwangi. Karena menurut dia kemarin itu sudah turun orang-orang yang dari pihak Seraiwangi CV ini, karyawan ini untuk meninjau lahan di sana. Tapi saya bilang, wah ini belum ada nih. Iya, harusnya tanda-tanda. Kan ada pemberitahuan ke Pemda dulu, minimal ada izinnya atau apa gitu. Kalau soal perizinan ini kan menyangkut juga posisi mereka untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah. Nah, saya sebelum ke situ Tata, saya cerita dulu ini. Dari satu desa Masuru itu, saya ke desa Bualemo ketemu dengan ini yang WA saya. Karena saya janji nanti saya jawab, saya datang ke desa kalian. Saya bilang tidak enak di WA. Iya, di Bualemo, di desa Bualemo. Tidak enak saya jelaskan lewat WA, nanti saya datang. Akhirnya saya datang sorenya setelah siang saya di desa Masuru, saya datang ke desa Bualemo sore, saya baca itu, saya kaget. SK itu baru saya lihat langsung Tata Femi di situ menyatakan bahwa mereka berdasarkan penilaian, pengamatan apa bla 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 segala macam diterima atau diangkat menjadi karyawan. Ada mungkin SK-nya ya. Bisa anu ya. Sama saya juga ada nih yang mungkin Sami Humaira ya. Iya. Nah, coba kita lihat. Nah, itu menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan itu mereka buka dengan bahasa begitu, berdasarkan pertimbangan ya. Penilaian, jadi sudah diangkat menjadi ini dia SK-nya. Ini sama ini. Sami Coba lihat. Humairo. Coba Tata baca itu. Pasti ada bahasa itu. Setelah melakukan beberapa tahapan evaluasi ya. Mengangkat saudara-saudari Muhammad Rifai Taha. Ini yang datang ke saya ke rumah ya. Saya foto. Iya. Ya, sama saya juga sama nih. Jadi memang formatnya sama nih Tata. Jadi kontrak kerjanya langsung 5 tahun. Masa kerjanya? Ini setiap 5 tahun. Iya. Direvisi setiap 5 tahun. Nah, tetapi ini berlaku tanggal SK ini 1 Januari dan akan penerimaan gaji tanggal 1 sampai 10 Februari. Ini juga ada sama ini. Iya. Nah, ini kan kalau kita coba urai ini, kita coba analisa Tata ya. Iya. Pabrik ini belum ada. Betul. Pabrik belum ada. Jangankan pabrik. Kalau pabrik ini kan pasti akan ada infrastruktur lah. Ya. Ini sudah ada. Kalau lahan kan tersedia pasti. Tinggal bagaimana orang mau tanam. Ya. Tapi yang pasti tanaman ini belum ada. Ya. Belum ada. Kalau kita hitung tanaman ini berapa bulan nanti dia panen? 6 bulan kalau saya cek. 5 sampai 6 bulan sudah panen. Masalahnya tanggal 1 Februari orang ini udah mau terima gaji. Kalau ini tanggal berapa dia terima gaji ya? Coba lihat. 1 Januari. 1 Januari. Berlaku penerimaan gajinya tanggal 1 sampai 10 Februari. Artinya orang ini belum ada tanaman, belum menanam, belum memanen, belum ada dia punya pabrik. Tapi antara tanggal 1 sampai tanggal 10 dia sudah mau terima UMP Jakarta. Iya. Betul. Berapa tuh Mbak Tata dengar UMP Jakarta? UMP Jakarta berapa ya? 4,8 juta ini orang mau dapat. Jadi 4,8 juta ini yang akan terimakan kepada ratusan orang, mungkin ribu ya. Mestinya kan jangan langsung UMP ya, harus dulu ada. Saya wallahu alam, apakah ini bagian dari modus? Tapi dugaan saya ini bagian dari modus untuk memberikan satu pernyataan yang sure, bikin orang melayang, bikin orang langsung lupa ketika dimintai uang. Jadi lupa semua karena 4,8 juta ini. Sementara yang orang mungkin setoran itu 300 beragam ya, mungkin Pak Tata 500.
ada yang 400, ada yang 500. Di Kuandang atau di beberapa lokasi yang saya sudah cek itu kayak di Atinggola itu kurang lebih 320 sampai 350. Ya. Uraiannya 20-an itu untuk ATK lah, administrasi segala macam. 100 untuk seragam Tata. Ya. 200 untuk pembukaan rekening. Nah, jadi kalau kita bedah ini struktur daripada narasi ya yang coba dibangun oleh PT Kastimdo Persada ini. Kastimdo Persada. Ya, itu presiden komisarisnya kita lihat di situ kan yang Risno Yusuf itu. Ya. Nah, ini kalau narasi yang dibangun sebenarnya narasinya menurut hemat saya biasa. Ada sesuatu yang normal bahwa akan ada investasi konsorsium segala macam, tanam serai wangi. Ini hal yang normal. Dan kalau kita cek juga di beberapa tempat, serai wangi ini sesuatu yang memang dibudidayakan. Di Jawa. Lemonu orang kalau bilang Timbu Lemonu. Tapi itu tidak bisa dimakan ya, tidak bisa dikonsumsi. Untuk mungkin di kuah-kuah ya. Atau apa ya mungkin ujungnya itu ya. Namanya daun serai itu kan ditaruh aja begitu di woku. Karena serai ini ada dua macam. Ada yang biasa, ada yang... yang saya tahu sih begitu. Apalagi saya bukan orang yang tukang memasak di dapur. Tapi kalau kita dengar apa yang dia jelaskan ini sebenarnya hal yang normal. Bahwa ini lapangan pekerjaan. Dan kalau kita cek juga meningkatkan itu kan narasi-narasi normatif semua. Narasi-narasi normal. Tetapi juga kalau kita mau lebih kritis untuk mengejar beberapa poin-poin besarnya itu misalkan ya soal ketersediaan lahan 40.000 hektar, ya kan? Kalau 40.000 hektar orang tanam semua, kemudian dipanen, ini gimana? Di mana pabriknya? Mau jualnya siapa? Mau diambil oleh siapa? Berapa harganya? Ini kan hal-hal yang perlu juga kita tahu bersama. Betul. Nah, saya kalau melihat apa yang dibangun narasinya itu memang masuk akal. Masuk akal. Meyakinkan. Meyakinkan karena memang di Jawa Timur misalkan di salah satu itu Argowangi itu nama yang coba klarifikasi lahannya diambil dicatut lah. Diduga dicatut oleh Risno Yusuf ini ratusan hektar dia. Berarti dia datang ke sana ya? Kalau saya lihat di video itu, benar dia ambil video. Ya, tetapi kan itu juga sudah diklarifikasi. Iya. Sudah diklarifikasi 3 hari yang lalu oleh siapa namanya? Pihak perusahaan. PT Pemalang Agrowangi bahwa pengambilan video itu di lokasinya mereka itu tanpa izin dan segala macam, dan juga mereka tidak pernah membuat kerjasama dengan PT Kastimdo Perkasa atau Risno Yusuf ini. Ya. Nah, artinya apa? Setelah kita lihat kalau dengan narasi yang dibangun oleh Risno Yusuf ini, dengan juga beberapa kejadian di lapangan, menurut hemat saya ini banyak hal yang bisa kita simpulkan atau kita duga kuat sudah mengarah kepada penipuan. Ya, atau pencatutan nama. Semalam itu, saya itu datang langsung ke lokasi ini, di Desa Sogu ini, yang mereka bilang katanya lahannya mau dipakai. Yang lahannya akan di-launching, akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Saya datang tadi malam itu, kurang lebih jam 8 malam. Saya datang, 7 atau jam 8 malam lah. Saya naik sampai ke atas itu. Itu kosong. Belum ada tanda-tanda apakah mau masuk Desa Sogu itu. Desa Sogu itu kurang lebih... Itu berapa jaraknya dari Kuandang itu berapa Kuandang itu kira-kira ya setengah jam lah. Setengah jam. Ke Desa Sogu itu kurang lebih. Tapi jalannya bagus. Oh, jalan aspal bagus. Nah, di sebelah kiri itu kalau kita dari arah Kuandang, itu ada lahan yang sudah beberapa bulan lalu didatangi oleh yang disebut-sebut sebagai seorang dirjen di Kementerian Pertanian, Ibu Esther Silitonga. Memang ada videonya, ada sama saya, foto-fotonya juga ada. Dan saya ke lokasi itu. Yang ibu itu datang. Yang ibu datang itu saya datang tuh semalam di situ. Saya naik ke atas malah. Nah, itu memang nggak ada. Masuk Desa Sogu itu. Ya, bayangkan kalau presiden mau datang ini, Tata Femi. Mungkin sebulan atau 2 bulan sebelumnya kita sudah dengar. Media apalagi udah paham. Gubernur udah pasti sibuk mempersiapkan. Kapolda juga sebagai unsur pengamanan pasti juga akan berada di tempat. Presiden juga datang hanya untuk urusan Serai Wangi. Sementara kan mestinya kalau datang pasti ada urusan juga dengan pemerintahan.
koordinasinya kita sudah cek itu. gubernur. Saya tanya itu, salah satu pertanyaan saya, kenapa waktu itu karyawan kan saya undang, bikin hearing, ya, karena ini sudah rame di Gorontalo Utara, saya undanglah perusahaan ini. Saya pastikan undangan ini harus sampai dan tiba di alamat yang ada di dalam kop surat, baik Sami Humaira ini dengan Kastimdo ini. Bayangkan yang mengantar langsung ini seorang sekretaris dewan, eselon 2 ini. Ini adalah keseriusan kami di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk memastikan bahwa surat ini harus sampai. Oleh karena itu kita tidak boleh kasih sembarangan. Kita langsung tugaskan Pak Sekwan dan dia langsung ngantar. Nah, berdasarkan keterangan disampaikan pada kami, ini kantor yang pertama ini CV Sami Humaira ini, Lestari Humaira ini sudah di Jalan Jakarta. Udah datangin, dikasih surat. Nah, yang kedua di Jalan Hos Cokraminoto PT Kastimdo ini, itu ternyata salah satu ormas. Salah satu ormas. Saya lihat di TV lokal. Ormas Laskar Merah Putih. Tapi yang menariknya hari Selasa ketika kami bikin hearing itu, Laskar Merah Putih Gorontalo Utara itu datang ke ruangan saya di DPRD, datang ke kami DPRD Gorontalo Utara. Kebetulan saya terima di ruangan saya. Mereka menyampaikan bahwa soal Siraiwangi ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan Laskar Merah Putih atau satu ormas Laskar Merah Putih. Karena menurut mereka Laskar Merah Putih ini sekarang yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM itu adalah yang dipimpin oleh Haji Pou. Ya kan, di provinsi itu MADA ya, kalau bahasanya mereka itu majelis daerah. Nah, sementara soal Risno Yusuf ini mereka sudah tidak lagi berhubungan. Tetapi ketika Pak Sekwan antar surat ini masih di markas ini di Jalan Hos Cokraminoto Heledulaah. Orangnya ada di sini. Ya saya nggak tahu apakah dari Kastimdo atau Sami Humaira ini, tetapi ada bahasa begini. Kami kalau diundang untuk urusan begini tidak akan datang, tidak akan hadir. Kecuali nanti ada panggilan polisi. Masalahnya ini kan sudah meresahkan warga juga. Ya justru itu. Sudah banyak yang mulai. Itu kita ingin memastikan kenapa mereka ini tidak berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pemerintah daerah, baik di level Pemda, camat ataupun desa. Dalam hal ini sebenarnya memang ada komunikasi, tapi komunikasi yang sifatnya informal. Bukan soal ini mau tanam ini kan isunya atau narasi yang dibangun kan triliunan. Ya, betul. Triliunan, hampir 5 triliun kalau nggak salah. Masa tidak bertemu dengan pemerintah untuk menjelaskan bisnis plan-nya seperti apa, positioning pemerintah di mana, masyarakat di mana, perusahaan di mana. Ini kan selalu sinergis harusnya. Nah, ternyata setelah kita tanya pada hearing itu, kenapa tidak berkomunikasi, berhubungan atau menjelaskan soal-soal detail ini, investasi ini kepada pemerintah? Apa bahasanya mereka? Kami dapat arahan dari Pak Risno Yusuf untuk tidak berkomunikasi dengan pemerintah. Tapi Risno Yusuf ini orang Gorontalo. Orang Gorontalo, saya dengar dia ini mantan ASN Provinsi Gorontalo. Iya. Bahasa alasan mereka itu kenapa tidak berhubungan dengan pemerintah daerah untuk memotong rantai birokrasi. Ini bayangkan ya, untuk memotong rantai birokrasi ini kan satu narasi yang menurut saya negatif. Sementara untuk jangankan bangun pabrik, bikin usaha kecil saja kan harus ada izin. Iya, semua harus begitu. Harus ada legalitasnya segala macam, berkomunikasi seperti apa. Dia kalau mau bangun sesuatu dia mesti urus IMB. Mungkin sekarang sudah dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah bukan IMB apalah namanya itu ya. Tetapi pasti ada hal-hal seperti itu. Mungkin kalau dia masuk dalam usaha yang membutuhkan UKL UPL, dia harus UKL UPL ya, lingkungan hidupnya ya. Betul. Atau AMDAL. Atau mungkin surat SPPL begitulah, surat hanya surat saja kalau tergantung besaran usahanya atau aktivitas usahanya. Nah, ini sama sekali kan nggak ada di lingkungan hidup. Lalu juga harus berhubungan dengan tata ruang, tata wilayah, RT RW. Apakah di situ memang situ bisa dan seterusnya. Buat pabrik atau betul. Tapi ini semua kan nggak ada, nihil. Nah, ini semakin menambah kecurigaan kita begitu di DPRD Gorontalo Utara untuk menyatakan bahwa dugaan ke arah penipuan ini semakin kuat. Karena itu tadi, bagi saya sampaikan ke masyarakat. Setiap saya turun di kecamatan, orang-orang ini hanya tanya. Saya satu waktu ke Atinggola, orang kumpul langsung kayak semut. Pak Hamzah bagaimana ini? Karena saya alhamdulillah relatif intens dengan beberapa teman. Ada juga beberapa pihak yang bicara soal Siraiwangi. Tetapi karena kita
lebih aktif di media sosial, jadi masyarakat lihat ya. Nah, sehingga waktu saya ke Atinggola, mereka datang, bagaimana ini Sarawangi? Saya jelaskan. Kalau mereka sosialisasi, silahkan diikuti, nggak ada masalah. Ya. Kalau mereka mau tanya berapa jumlah lahan, ketersediaan lahan, atau punya lahan masyarakat, silahkan sampaikan. Kalau mereka mau kerjasama segala macam, jangan ditolak. Tetapi satu saya bilang, jangan memberi uang. Kalau sudah ada store menyetor uang segala macam, atau yang berhubungan dengan uang, mau sekecil apapun, mau 100.000, 50.000, 200.000, kalau bisa tahan dulu, jangan dulu dikasih. Tapi ini ternyata sudah menyebar. Nah, ini yang kita khawatirkan. Mungkin 100-200.000 pada orang-orang tertentu kecil jumlahnya, tapi juga bagi sebagian orang yang berkecukup yang di bawah kasihan mungkin itu uang segitu. Ya, relatif lebih besar. Tapi bagi mereka mungkin tidak akan berarti karena dengan jaminan ini akan dapat upah sesuai UMP Jakarta. Jadi jangan-jangan ini orang-orang ini pinjam kemudian untuk di-store ke perusahaan. Saya belum tahu modus itunya karena ketika kita mengundang ini mereka nggak datang. Kan nggak datang. Yang datang itu sekitar 20 orang tapi karyawan. Karyawannya datang. Karyawan datang dari Atinggola. Oh, jadi sudah ada karyawan yang calon karyawan atau karyawan yang sudah dapat SK macam tadi yang kita lihat itu? Iya, yang itu. Tapi kan sudah karyawan. Orang-orangnya Pak Risno ini tidak ada yang datang. Kalau dari manajemen nggak ada yang datang. Manajemen yang kita undang kan memang 2. Ya. Kastimdo Persada ini. Beda manajemen. Ini PT. Kemudian di bawahnya itu ada CV yang nanti akan bekerja sama. Ya, termasuk Sami Lestari. Kalau di Gorontalo Utara itu ada berapa ya, yang di Atinggola itu apa lagi namanya, baru ada yang Atap Langit Sejahtera apa itu di Tolinggula. Jadi ada berapa, dan mereka sudah bikin acara di sini di Mes Haji. Di Mes Haji bikin kegiatan itu rame itu dari Tolinggula, pembagian seragam segala macam. Nah, saya itu waktu tanya untuk apa ini uang, katanya untuk bikin nomor rekening, 100.000 untuk seragam. Nah, mereka datang waktu ke DPRD itu pakai seragam semua warna hijau. Iya, pakai seragam. Oh, yang ini karyawan yang direkrut ini. Nah, kemudian yang kedua mereka bilang 200.000 itu akan bikin nomor rekening BCA, tapi di Jakarta. Bikin rekeningnya di Jakarta. Tapi sudah diklarifikasi ke BCA-nya? Saya itu rencana mau mengirim surat untuk klarifikasi ke Bank BCA. Sebenarnya saya juga malam ini mau minta tolong, Tata, kalau ada teman-teman wartawan, mungkin besok mau ke BCA. Tolong dicek akan apakah benar BCA itu. Karena menurut karyawan yang ada di Atinggola, itu nanti ada mobil BCA yang datang ke Atinggola, ke Gorontalo Utara, untuk membawa buku rekening. Untuk ditandatangani. Saya tahu, saya bilang kalau di BCA itu mungkin atau pembuatan nomor rekening itu 2 cara. Ada yang sudah online kan? Cara yang pertama kita datang langsung, ini konvensional ya, tanda tangan langsung. Cara kedua itu kan yang online. Online. Tetapi waktu online itu saya lihat juga mekanisme di www.bca.co.id. Itu akan ada verifikasi data KTP. Langsung dari kita orang yang mau backing ini. Betul. Baru nanti ada CS-nya, customer service-nya yang akan video call, Tata. Yang akan video call untuk memastikan ini Hamzah Siddiq, ini Femi Udoki begitu. Dia akan karena memang tidak sembarang. Tidak sembarang. Tetapi kalau kita kasih uang 200.000, 300.000 untuk bikin nomor rekening, caranya bagaimana kita mau bikin buku dibawa ke kita gitu, atau online itu tanpa kita tahu. Saya masih ragu itu ada buku yang dibawa secara kolektif ke orang itu. Tapi belum ada, buku belum dikasih. Jangan-jangan ada bukunya. Sampai dengan saat ini belum ada yang confirm ke saya bahwa sudah ada buku rekening. Ada berapa percakapan saya di Messenger dengan beberapa orang yang saya tanya sudah ada buku, belum ada. Yang baru ada sekarang itu seragam. Bahkan seragam itu untuk beberapa pemuda di Desa Molingkapoto yang saya undang langsung bertatap muka dengan saya, kurang lebih hampir 15 orang yang sudah menyetor itu, masih dimintain uang lagi untuk biaya pengiriman baju seragam ini. Berapa lagi itu? 100.000 diminta. 100.000. Pengiriman ini kan 1 kilo paling tinggi 65 kilo, 65.000 lah. Artinya kan kita biasa belanja online. Artinya begini, di Gorontalo Utara itu, Tata, ada berapa perusahaan besar yang bergerak di
perkebunan juga itu juga ada besar di sana. Orang tahu semua itu ada usaha hutan sawit, tanaman industri, segala macam sawit. Tapi saya belum pernah dengar ketika masuk itu menyetor uang untuk minta seragam, untuk belikan seragam. Belum, baru ini barang ini. Nah, sehingga menurut saya rentetan beberapa kejadian ini, belum lagi yang 3 hari lalu Argo PT Pemalang Agrowangi ini mengklarifikasi bahwa ini selaku pemilik dari lahan yang dicatut, mereka sudah klarifikasi langsung nih, tidak mengenal, ada videonya segala macam. Ini menandakan bahwa tanda-tanda atau dugaan kuat ke arah penipuan ini sudah sangat luar biasa. Cuman saya juga pernah diprotes nih. Belum ada kerugian kami, Pak. Nah, bayangkan ini masyarakat. Ada di salah satu status saya, mereka tanya. Mereka bilang, balas komentar-komentar saya. Kami belum merasa dirugikan, Pak. Menurut masyarakat? Menurut ada satu orang. Nanti ada di situ. Saya bilang, nggak apa-apa kalau memang Bapak belum tidak merasa tidak dirugikan. Tapi yang lain kan sudah was-was dengan ini. Bahkan waktu malam-malam di Kuandang itu, pemuda-pemuda Molingkapoto itu, desa Molingkapoto, minta uangnya dikembalikan. Karena memang setelah saya coba telusuri investigasi ini, satu malam itu waktu kami lagi diskusi dengan anak-anak itu di kick out semua dari satu grup. Di grup ada namanya grup. Jadi sempat bikin grup CV juga. Sami Hebat, Sami Hebat Lestari Hebat. Di kick semua itu anak-anak itu. Dikasih keluar. Mungkin apakah karena malam-malam itu saya kan telepon semua nomor yang dikasih sama anak-anak ini. Saya untuk konfirmasi, saya kepastian. Akhirnya mereka di-kick semua. Ini ada sama saya nih, buktinya. Mereka di-kick semua. Hampir berapa puluh orang di-kick dalam grup nih. Wow. Jadi ini modus ini. Ini nama grupnya adalah Tim Hebat CV Sami Lestari. Tata lihat. Ya. Dan ini anak-anak Gorontalo Utara, Molingkapoto itu ada di grup ini, di-kick semua. Jadi mungkin rekrutmennya ini per kabupaten ya? Atau anak-anak yang di Molingkapoto itu akan bekerja di pabrik yang ada di Tibawah. Iya, tapi mereka anak-anak di Kuandang, di desa Molingkapoto itu yang akan bekerja di pabrik yang ada di Tibawah. Sebagian besar anak-anak di Kuandang itu akan bekerja juga di pabrik yang dibangun di Desa Masuru yang saya bilang tadi. Di Kabupaten Gorontalo lain lagi. Di Kabupaten Gorontalo pabriknya, tapi Sami ini, yang lahannya, Sami Lestari ini merekrut anak-anak Kuandang untuk yang akan bekerja di kabupaten, di Tibawah itu pabriknya. Jadi macam-macam nih, macam-macam. Saya juga lihat modusnya ini luar biasa. Banyak bikin CV, banyak rekrut. Wallahu alam, apakah dari PT Kastindo ini tidak membuat narasi minta uang, tapi ini di CV-CV ini yang berinisiatif minta uang, wallahu alam. Tetapi buat kami, kalau untuk soal store menyetor itu, mohonlah untuk sementara dihentikan dulu. Teman-teman ini silakan. Artinya masyarakat ini juga harus diingatkan. Kalau melamar kerja oke, tetapi jangan sampai menyerahkan uang atau menyetor sejumlah uang. Ya itu sebenarnya kan kami ini pemerintah, Tata. Iya, betul. Kita kan sudah punya kita sudah punya pengalaman soal forex. Memang soal forex ini awal-awal orang forex mungkin orang-orang yang kelas menengah middle ke atas middle ke atas. Tapi ini mungkin middle atau memang sudah di level bawah ini yang bermain. Ya saya tidak bisa pungkiri juga di suasana kita ini yang 2 tahun ini mungkin ada pandemi. COVID. Mungkin usaha-usaha ekonomi juga berjalannya lambat segala macam, orang terdampak. Ketika ada tawaran-tawaran offering yang menggiurkan seperti ini, kemudian juga pembawaan narasinya juga enak begitu. Orang kan bisa saja langsung nangkap dia langsung sesuatu yang sudah bagus ini, gagah ini. Orang apalagi kalau cuma 300.000 kan mungkin sadiki. Mau tak pulang ini segala kira-kira bahasa-bahasa begitu. Jadi apalagi SK tanggal 1 Januari, 1 Februari cuma 1 bulan mau tak pulang ini. Ini kan cara-cara ini kan membuat orang jadi senang segala rupa sehingga orang bakal kasih uang. Tetapi kan kita orang tidak tahu apakah ini jebakan, modus dan seterusnya, tapi merugikan. Nah, sebelum itu terjadi lebih masif, lebih banyak. Ya mungkin sekarang skalanya masih ratus yang saya dengar. Saya nggak mau ini jadi ribu. Dan ratus itu masuk akal kalau untuk
ya kelas menengah ke bawah lah. Iya. Karena kalau minta juta pasti mereka sudah Iya, tidak enggak, akan maksudnya keberatan. ratusnya ini orang yang terlibat masih ratus. Oh, Bukan kalau jumlahnya kan cuma 300 sampai 500, tapi orang yang terlibat itu sudah posisi ratus, karena yang di Molingga Poto itu pemuda-pemuda di sana bilang waktu itu dia tanda tangan itu dia posisi orang yang ke 520. Berarti bukan lagi ratus kalau di mungkin sudah ribu ya. Mungkin kalau sudah skop provinsi sudah ribu. Mungkin ribu atau sudah puluhan ribu, sudah 2 digit. Iya, katanya sudah 40-an ribu. Wah, begitu. Coba Tata ambil yang paling kecil aja 300.000. Iya. Ini mungkin sudah miliaran uang ini. Itu. Nah, ini jangan sampai kita orang ini justru akan diprotes oleh rakyat. Ngoni mau kasih biar kita orang ini. Cuma ngoni badiam ngoni. Ah, ini yang kita orang tako. Jadi sekarang kita orang coba ambil inisiatif. Iya. Tapi juga orang ada resiko juga. Orang-orang yang sudah terlanjur trust dengan barang ini akan bilang, oh ngoni ini baganggu. Nanti dibilang provokator. Diprovokasi atau provokator. Nah, saya justru ketika ada satu senior bilang, ini dorang yakin begini, saya bilang begini, Bang. Saya khawatir ada narasi cuci tangan nanti. Ya. Justru apalagi sudah main kick di grup begitu. Jadi gini, mungkin dorang juga ini lagi mau ada gerakan-gerakan penolakan. Karena saya baca bahasanya Risno di satu media online, dia sampaikan bahwa ada politisi-politisi Gorontalo yang menghambat, yang mengganggu barang ini. Saya kuat analisa saya bahwa ini sengaja dia lagi cari cara untuk cuci tangan. Bahwa mereka sebenarnya benar-benar cuman karena ribut, resistensi, diganggu, bla 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 bla, akhirnya mereka mau pindahkan. Dan itu sudah muncul barang itu di media. Iya. Nah, ini juga jangan-jangan manajemen exit-nya lah kira-kira gitu ya. Bahasanya itu manajemen exit. Jadi mereka ada cara untuk keluar, yaitu dengan mengkambing hitamkan orang-orang yang seolah-olah mereka yang jadi korban. Jadi korban. Kami ini sebenarnya ikhlas. Kami ini sebenarnya niat baik. Ingin membantu masyarakat miskin. Tetapi ada politisi, ada Pemda, ada orang-orang tertentu. Baru mau invest sudah yang membuat narasi-narasi negatif segala macam. Nah, ini yang kami khawatirkan. Karena orang yang sudah kadung terlanjur percaya barang ini, pasti juga dengan kita ini. Dan saya sudah alami. Ada yang mempertanyakan upaya-upaya saya memberikan literasi ini, pencerahan ini kepada masyarakat. Ada sudah terbuka mereka ke saya. Tapi saya kan bukan masa bodoh ya. Saya tetap menjalankan juga. Ada kan sebagian aspirasi juga yang meminta saya atau kami di DPRD untuk bagaimana memperjelas situasi, positioning standing daripada barang ini. Nah, itulah tugas kami. Nah, malam hari ini saya cukup senang, bahagia sebagai salah satu narasumber di podcastnya Tata Femi ini juga bisa memberikan literasi kepada masyarakat. Karena saya juga sudah beberapa yang menelpon. 2 malam lalu ada yang telepon, kakaknya, ponakannya itu sudah ngasih duit. Saya bilang begini, ini cara saya menyampaikan kan tidak mungkin satu-satu. Betul. Jadi saya harus undang orang yang paham tentang itu, yang sudah banyak berinteraksi dengan para korban, kemudian sudah datang ke lokasi Ini kata diksi korban ya, bayangkan. Ini kata korban. Diksi korban itu saya juga diprotes. Dia bilang, kenapa baru bilang dugaan tapi sudah menyebut korban? Saya juga bilang, oke, rasional lah pertanyaannya. Artinya belum bisa disebut korban kalau belum ada orang melapor. Nah, kan gitu. Tapi saya bilang saya terima itu. Tapi ini kan hanya soal penggunaan diksi saja. Tetapi pada prinsipnya secara organik kita mengetahui bahwa kemungkinan besar terjadinya dugaan penipuan itu sudah sangat terang benderang, ya. Karena beberapa variabel yang saya jelaskan tadi. Nah, oleh karena itu tentu saya juga nggak mau. Kita ini kan, apalagi saya ini seorang advokat lah, sebelum advokat nonaktif lah sekarang yang karena sementara jadi DPRD. Saya paham betul ekosistem hukum ini. Saya paham betul psikologis ini soal-soal begini ini. Iyalah. Sehingga menurut hemat saya, kita harus bergerak nih. DPRD Alhamdulillah Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo juga sudah itu beberapa kali. Saya dengar juga mungkin di Pohuwato juga, ini barang sudah muncul di Pohuwato juga. Nah, kami ini pada prinsipnya di pemerintahan ini tentu ingin memproteksi. Sebenarnya kan proteksi. Masing-masing memproteksi warganya. Masing-masing memproteksi warganya, dan ini hal yang normal sebenarnya.
Cuman kalau ada juga serangan-serangan 1-2 ya kita anggap ini bagian dari resiko lah. Tetapi tujuan kita bukan ingin menghambat investasi. Tentu khususnya saya sebagai pimpinan DPRD, tentu Pak Bupati, Pak Indra Yasin, Wakil Bupati, Pak Torik Modanggu, semua pemerintahan di bawah kepemimpinan Sekda Sulaiman Lakoro di Gorontalo Utara ini terbuka. PLT Sekda. PLT Sekda. PJ Sekda terbuka untuk menerima investasi. DPRD juga kami 24 orang ya. Terbuka juga terhadap investasi. Tidak ada yang menghambat, menutup investasi. Tidak ada. Tapi jangan minta duit ke warga. Tapi tolong dulu. Sebelum ini positioningnya jelas, segala macam. Sementara tunda dulu untuk memungut uang kepada masyarakat. Ingat, investasi yang dinarasikan ini triliunan. Masa harus untuk beli seragam saja harus minta dari karyawan. Uang ke calon karyawan atau ke rakyat. Untuk buka rekening. Kenapa buka rekening tidak sekalian saat gajian? Bisa saja. Kan langsung uangnya yang dimasukkan ke situ. Ya justru itu, ini saya nggak yakin ya orang ini mau gajian tanggal 1 Tata. Nanti kita lihat lah. Kalau 100 orang kali 4 juta itu 400 juta. 400 juta. Itu baru 100 orang. 100 orang. Kalau 500 orang seperti yang tadi itu. Sudah miliar. 500, Sementara pabrik belum ada. Produksi belum ada, penanaman belum ada, panen belum ada. Ini datang buang duit di sini kalau memang benar bahwa akan ada gaji. Menurut saya untuk kelas Raiwangi ini ada yang burn money ya, bakar uang itu, mustahil. Mereka kalau untuk bakar uang di Gorontalo dalam konteks cuma Seraiwangi, kalau mungkin ini properti besar kayak Meikarta kan, mereka bakar uang itu kan gila-gilaan. Tidak masalah. Itu pun kalau kita lihat sekarang prosesnya Meikarta, bayangkan. Bermasalah. Padahal kalau kita lihat dulu cara bakar uangnya mereka ini, semua media di Jakarta itu tidak ada yang baligo-baligo billboard yang bukan dorang. Termasuk saya yang berkunjung ke sana. Itu bayangkan cara mereka untuk iklan segala macam itu luar biasa. Untuk cuman konteks Raiwangi, mereka tanggal 1 sampai tanggal 10 mau bakar uang. Anggap saja kita ambil sampel saja 500 orang lah. Gaji 4 ada 2 M. juta 800. Berapa ya? 5 kali 4 ya? 400 kali 100 orang saya sudah 400 juta. Kali itu 5. Baru posisi 4 juta 4 itu juta. Bukan 4 juta 800, 4 juta. Itu sudah 400 juta 100 orang. Artinya sudah mau hampir 2 M. 2 M lebih lah. 2 M lebih kalau untuk 500 orang. Siapa yang mau bayar uang? 2 M lebih. Dan harus dilihat kantornya seperti apa dulu. Minimal mereka kalau belum ada kantor ya di hotel kayak. Enggak. Ini kantornya cuma di satu perumahan kalau CV ini. Kalau PT Kastindo ini di satu ormas. Itu. Nah saya tantang nih. Coba. Kalau memang berani datang ke podcastnya Tata Femi ini. Risno Yusuf. Silakan diklarifikasi di sini. Klarifikasi di sini. Boleh. Saya sangat terbuka menerima klarifikasi. Artinya begini. Kalau you memang punya niat baik sama masyarakat Gorontalo, you tampil dong. Iya kan? Karena kita ini tujuannya adalah untuk memberi pencerahan ke masyarakat atau menyampaikan ke masyarakat bahwa ini memang benar-benar ada, misalnya kalau memang ada, tapi kalau tidak ada ya sampaikan. Saya kasih lahan saya sama Bung Risno, adalah saya punya lahan pribadi itu kurang lebih 3 hektar. Tanah saya kosong, saya cuma kasih pakai sama petani-petani di Bulalo untuk tanam. Yang penting mereka bisa terbantukan jadi mereka karena butuh uang jual ke saya, tetapi selama itu mereka pakai untuk tanam. Ada. Saya kasih untuk demplot gratis buat PT Kastindo ini. Yang penting serius. Tapi Risno ini kan tidak sendiri pastinya ya. Orang-orangnya ini yang turun. CV ini kan bagian dari juga dari dia tentulah. Kan nggak mungkin. Kan kalau kita lihat beberapa pertemuan yang dia buat di beberapa lokasi itu, kita baca di media online sama di media TV itu kan dia ngumpulin orang. Saya pernah nonton di salah satu TV swasta, TV lokal di Gorontalo. Itu penjelasannya bahwa launchingnya tanggal 23 Januari. Juni yang saya nonton. Oh, nonton pertama ya? Oke. Juni 2021, kemudian 28 Oktober 2021 dan mungkin yang ini 23 Januari. Sudah dijelaskan juga itu. 23 Januari. Sudah dijelaskan juga itu ada beberapa planning pada saat itu. Nah, tapi yang ada surat ke bupati itu ada suratnya ke bupati. Oh, jadi ada surat juga. Ini suratnya nih, launching ke bupati nih. Wow. Yang ditandatangani oleh Risno Yusuf nih.
Nih ada nih ini. Tapi lokasinya kan harusnya sudah siap. Nah di sini nomor 004 ini ya 2022. Tanggal 3 Januari dia mengirim surat kepada Bupati Gorontalo Utara perihalnya pemberitahuan agenda launching penanaman serai wangi kepada Bupati Gorontalo Utara. Jadi pertama-tama kami atas nama panitia launching penanaman perdana serai wangi PT Cipta Kastindo Persada mendoakan semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama ini kami beritahukan kepada Bupati Gorontalo Utara terkait agenda launching serai wangi di Gorontalo Utara yang akan diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Adapun agenda tersebut insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal Ahad 23 Januari 2022. Ini jelas. Lokasinya jamnya jam 9 pagi. Lokasinya Desa Sogu, Kecamatan Monano. Ini kan pencatutan karena tadi kemarin malam saya ke sana enggak ada ya. Tapi dari Pemda apa upaya Pemda? Sudah ada surat. Sudah ada surat untuk sementara menghentikan dulu kegiatan ini. Sebelum juga mereka bisa memberikan penjelasan kepada pemerintah terkait skema-skema investasi, prospek dan segala macam. Kami juga sudah rapat. Jadi setelah 1 hari DPRD mengundang hearing ini RDP dengan masyarakat, dengan perusahaan, dengan Pemda, besoknya juga Pak Bupati mengundang Kapolres, mengundang Dandim, Forkopimda lah istilahnya itu untuk membicarakan soal ini. Nah, ada kesimpulan Gorontalo Utara terbuka atas investasi, mendukung investasi normatif ya. Terakhir juga dikunci dengan untuk hal-hal yang lain soal store menyetor uang segala macam kalau bisa dihentikan dulu sebelum juga ada yang. Tapi belum ada. Kalau di Kabupaten Gorontalo itu kan ada himbauan sudah untuk ada masyarakat. Iya sudah, Pak Bupati juga sudah keluarkan surat lebih awal malah di itu yang saya bilang. Kabupaten Gorontalo itu lebih awal. Tetapi saya cuman kaget karena ramainya nih nanti. Ramainya di Garut. Karena memang Garut ini epicentrumnya. Kalau kita lihat di videonya Risno Yusuf itu dia akan bilang ini akan bibit yang dia di lokasi bibitnya PT Argowangi itu akan di packing, akan dikirim pelabuhan Surabaya, lalu diturunkan di pelabuhan Anggrek. Lokasi penanaman serai wangi Jokowi kan di Garut, di Monano, di Desa Sogu. Ini yang membuat kenapa barang ini akhirnya jadi ramai dan dia sekarang sudah ngomong kemana-mana. Ya, nah sekarang begini, tanggal 23 Januari kan janjinya Presiden Jokowi mau datang. Hari ini kan 23 Hari ini Januari. tidak ada. Apa yang dilakukan setelah ini? Setelah tidak ada kepastian bahwa ternyata ini memang tidak ada. Saya yakin akan, yang saya bilang tadi, akan ada narasi cuci tangan. Bahwa kami tidak jadi melakukan ini gara-gara A, B, C, D. Kalau istilahnya ada giumnya dulu itu untuk menutupi satu kebohongan, maka akan ada kebohongan yang lain. Kan kira-kira itu ada gium umum gitu loh. Nah, ini mungkin yang akan terjadi. Dugaan saya kuat ke arah sana bahwa Risno Yusuf akan membuat lagi narasi baru. Dan itu sebenarnya tanda-tandanya sudah ada ketika di beberapa media dia bilang ada politisi-politisi Gorontalo yang menghambat segala macam. Nah, ini saya khawatirkan juga akan dihembuskan kepada karyawan-karyawan yang menuntut. Mana ini? Tapi ini akan rame kalau tanggal 1 Februari. Akan rame nih. Karena orang berharap gajian tanggal 1 kan? Iya, gajian 1 Februari. Makanya ini akan rame tanggal 1 ini. Iya. Saya yakin akan banyak laporan polisi. Saya yakin. Tapi begini, Bung Hamzah kan komunikasi dengan gubernur bagus. Dengan gubernur bagaimana? Apakah ini sudah disampaikan ke beliau? Dan beliau pasti sudah tahu lah. Pasti tahu. Tapi secara pribadi saya belum WA beliau secara pribadi terkait soal ini. Tetapi sudah di media massa sudah muncul penjelasan dari pihak pemerintah provinsi. Bahwa barang ini mereka nggak tahu. Iya, artinya begini, memang tidak tahu. Tapi kan tetap harus dicari tahu ini. Iya, makanya. Hari ini kan kita tunggu ini artinya ada variabel yang penting di soal launching ini. Ini kan nggak ada. Nah ini nanti setelah ini kita akan laporkan. Ini kan tapi si Risno ini tetap tidak ketemu sampai sekarang. Saya belum tahu nomornya berapa segala macam. Tapi karena ini pasti ditonton banyak orang nih. Karena insya Allah nanti kita akan share ya. Kita akan bantu share. Saya juga berharap masyarakat bisa bantu share podcast kita malam hari ini. Atau podcast-podcast lain yang juga temanya soal serai wangi ini, kita challenge lah. Pak Risno coba duduk di sini berhadapan dengan Tata Femi, biar Tata Femi juga ini
bisa tahu, mengeksplorasi, ya kan, kenalan dan mengeksplorasi sebenarnya niat baik untuk mensejahterakan petani Gorontalo itu seperti apa skemanya, seperti apa skemanya, kira-kira jurnalis senior seperti Tata Femi bisa bantu apa? Bisa bantu apa kan gitu? Betul. Misalkan sounding, sosialisasi, ya. Kalau perlu Tata Femi bilang sudah, karena niatnya kamu bagus, saya gratiskan 1 halaman full. Wah, untuk betul. Kan bisa saja ada skema-skema seperti besar, triliunan. Justru itu, kalau triliunan pasti bayar ya. Nah, jadi begitu. Kita mintalah Pak Risno ini jangan bikin gentle lah, tampil lah di media-media. Jangan cuman di satu media saja. Iya, sebelumnya kan dia sosialisasi terus. Rajin kan? Di televisi. Tapi sekarang kan nggak ada. Kalau dia mau datang di podcast Tata Femi ini, saya siap hadir. Ini bagus juga temanya diangkat di Forum Demokrasi Gorontalo. Oke, kalau memang ini, tapi saya mungkin menunggu tanggal 1. Ini kan sudah tanggal 23. 7 hari lagi lah, kita bersabar. 7 hari lagi, antara tanggal 1 sampai tanggal 10 itu akan ada penerimaan gaji. Ini sama dengan ini Forex yang kemarin. Tanggal 8. Tanggal sekian. Tanggal 8, jadi tanggal itu 1 sampai 8, habis itu 888 semua itu. Karena akan menunggu Forex. Ini jadi orang akan menunggu tanggal 1 sampai 10. Bulan berikutnya lagi tanggal 1 sampai 10. Oleh karena itu tentu harapan kita semua, Tata Femi sebagai seorang jurnalis, tentu media ini sebagai pilar keempat demokrasi setelah Trias Politika, tentu berkontribusi juga untuk memberikan pemahaman kepada publik, afklarung lah ya, pencerahan kepada publik terkait soal ini. Nah, saya tadi dari Kuandang ke sini itu yang saya bilang happy itu karena mau memberikan edukasi. Kanal saya juga di Facebook saya juga sudah. Ya kan, beberapa juga saya lihat di media online saya juga sudah bicara itu. Tapi kalau podcast juga seperti malam hari ini bisa lebih luas spektrumnya, resonansinya bisa lebih luas kepada publik di Provinsi Gorontalo, tentu kita berkontribusi, biarpun itu nanti kecil kontribusinya, paling tidak kita bisa membantu masyarakat. Betul. Kan ini sebenarnya goalsnya kenapa kita berdiskusi malam hari ini. Kita tidak dalam rangka mencari-cari kesalahan. Betul. Jadi mencari kebenaran sebenarnya. Kita tidak dalam rangka mencari kebenaran. Benar nggak ini? Kita ingin memastikan kesadaran kita ini kan di fase kesadaran kritis, bukan kesadaran magis atau naif, tapi sudah di kesadaran kritis untuk memberikan pemahaman pada publik. Jangan cuman badiam akang ini barang lah, kira-kira begitu. Orang mesti sama-sama mau angkat dia ke permukaan, lalu mau cari tahu. Ya, kalau memang ini para karyawan ini yang sudah direkrut jadi korban dalam tanda kutip. Ya, jangan sampai ada korban lainnya. Oke, mungkin 200-300 orang sudah terlanjur menyetor. Cukup itu jadi pelajaran. Gorontalo ini petaninya kan puluhan ribu. Kalau baru ratus, kemudian stop di sini, kita kan menyelamatkan puluhan ribu. Nah, itulah kepentingan malam hari. Nah, variabel-variabel yang mengarah kepada dugaan tindak penipuan itu sudah terlalu besar. Sudah terlalu besar. Saya juga sudah bicara dengan Pak Kapolres hari Jumat ketika peresmian markas Polres Gorontalo Utara, agar lebih concern begitu, aware terhadap isu ini. Ya kan, saya juga sudah bicara sama Kasat Reserse Gorontalo Utara agar aware terhadap kasus ini. Memang sih kalau polisi itu kan menunggu orang mengadu, tapi kan bisa sebenarnya mereka juga lakukan fungsi-fungsi intelijen untuk mencari informasi di masyarakat. Bahkan sebenarnya sudah dibantu polisi juga untuk memantau di Kota Selatan. Sudah di lokasi. Jadi malam waktu saya kumpul dengan pemuda-pemuda itu ada teman polisi yang juga artinya ini inisiatifnya dia. Ya, inisiatif sebagai anggota polisi ingin juga memberikan perlindungan pada masyarakat. Jadi itu kebetulan tetangga saya juga di Kuandang. Dia langsung hubungi temannya yang di Polsek di sini Kota Selatan untuk tolong bantu pantau di di jalan Jakarta itu segala macam di Hos Cokro Aminoto itu, tolong dipantau aktivitasnya mereka gitu. Seandainya ini kan tadi baru dugaan ya, ini mengarah ke penipuan. Seandainya ini benar penipuan. Alhamdulillah. Penipuan. Saya kira benar. Seandainya ini benar penipuan. Apakah yang bersangkutan ini bisa apa bantuan dari teman-teman praktisi hukum misalnya? Saya sudah menyiapkan
teman-teman untuk bisa advokasi. menuntut dia. Ada. Ya kebetulan saya juga ini sebagai salah satu pembina di organisasi hukum, ya organisasi advokat namanya Kongres Advokat Indonesia (KAI). Saya punya banyak kolega-kolega di sana, advokat-advokat muda yang juga bisa memberikan advokasi pendampingan hukum. Juga ada beberapa junior di Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, yang juga sudah menyatakan siap untuk membantu. Siap. Dia sudah sampaikan ke saya terbuka, Bang, kalau ada yang bisa kita pendampingan hukum, saya siap dampingi. Artinya teman-teman muda ini, advokat-advokat Gorontalo yang muda-muda ini juga aware lah terhadap publik. Mereka itu pasti, mereka pasti itu insya Allah bisa membantu. Mungkin konsepnya nanti pro bono, tidak bayar lah. Kan ada skema itu kan untuk pro bono itu. Gitu. Adakah informasi modus seperti ini? Apakah cuma di Gorontalo atau di luar daerah ada juga? Saya belum baca ya. Saya riset dulu. Saya belum dengar ini. Saya riset ini di beberapa provinsi. Mungkin nanti Gorontalo ini yang. Nah, pertanyaannya kenapa selalu Gorontalo yang jadi sasaran? Padahal kayak Gorontalo FX ini, Family ini kan ya memang hebohnya di Gorontalo. Entah ada di luar atau bagaimana, tapi hebohnya di sini. Betul. Bahkan seorang Dahlan Iskan loh menulis sampai 2 kali. Bayangkan tuh, tokoh nasional menulis soal Paguat. Beliau telepon saya tanya bagaimana ceritanya. Artinya ini kan sudah booming di luar. Nah, saya yakin juga barangkali Serai Wangi Jung ini akan booming di luar. Dan besok-besok beliau akan menulis lagi ini. Bisa jadi. Iya kan? Gorontalo ini kan kalau kita lihat tokoh-tokohnya luar biasa. Luar biasa. Tapi hebat, amazing ya. Orang berani datang. Tapi kok bisa juga masyarakatnya bisa relatif permisif ya. Kalau menurut saya permisif terhadap skema-skema yang money game begini ya. Yang soal-soal begini mulai dari TVI Express saya umroh. Kaget juga kenapa bisa ya. Nah, oleh karena itu tugas kita semua ini sebenarnya bukan cuma tugas jurnalis, tapi tugas semua stakeholder. Kalau semua mengambil peran ya. Ini pasti akan bisa teratasi. Iya. Ini jangan anggap bagian dari ada interest apa di kemudian hari, tidak. Saya juga tidak. Saya kepentingan saya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang sudah ada beberapa yang artinya begini, kalau sudah lebih dari 1 orang menelpon saya, berarti ini sudah banyak. Yang terpengaruh dengan iming-iming ini. Jurnalis saja sempat berpikir soal apa nanti orang mau bilang loh. Iya. Nah, bagaimana kita orang politisi ini, Tata? Betul, pertanggungjawaban ke rakyat. Jadi politisi itu kan bertanggung jawab langsung ke rakyat. Iya, artinya begini juga. Ini ada maunya, ini lagi sementara membangun pencitraan atau apa. Tidak, kalau saya melihat ini bukan pencitraan, tapi menyelamatkan ribuan warga, bahkan mungkin puluhan ribu. Itu. Dan ini tidak, kan bukan 1-2 kali kami melakukan aksi-aksi seperti ini. Kalau Tata lihat dulu misalkan ada soal keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, di mana saya tangkap 5 orang tenaga kerja asing yang tidak ada visa kerja di Gorontalo Utara. Itu membuktikan bahwa memang kita concern terhadap isu-isu publik. Betul. Kita concern terhadap isu-isu rakyat. Cuman saya kecolongan di Forex ini. Iya. Karena memang tidak ada laporan di awal kan, asik ya. Iya, karena menganggap bahwa ini normal saja. Ya. Tidak ada laporan. Setelah bergejolak kan baru orang bereaksi kan. Bahkan saya kan di beberapa kesempatan diminta untuk ikut. Tapi saya dari awal memang sudah soal forex ini saya bilang ini. Saya bukan cuma soal forex, dari dulu soal sistem money game begini saya enggak. Saya bilang kalau keuntungan yang ditawarkan sampai 25%, saya bilang ini nonsense. Tidak, ini pasti. Iya. Nah, ini Serai Wangi kan arahnya ke sana. Gaji 4.800.000. Oh iya. Jadi ada iming-iming yang akan didapatkan. Gajinya 4.500.000. Jadi skemanya begini. Yang punya 1 hektar akan diberikan subsidi uang, kurang lebih 1 juta atau 1,5 juta. Dia akan dikasih itu untuk beli pupuk, untuk beli bibit, dikasih perawatan segala macam. Lalu berapa bulan kemudian panen, itu 1 hektar akan dibeli kalau tidak salah 25 juta. Iya.
Panennya per 6 bulan. Kalau nggak salah per 6 bulan, baru setelah itu berapa bulan kemudian. Ini informasi yang saya dapatkan. Nanti koreksi kalau nanti Pak Risno Yusuf saya merasa bahasa saya bisa, ini, kalau dia nonton ya, mudah-mudahan dia nonton. Kalau merasa bahasa saya ini keliru, salah, silahkan dia koreksi. Datang langsung duduk di sini, berhadapan-hadapan dengan Tata Femi untuk dia sampaikan. Anda benar itu yang disebut Bung Hamzah. Masa ada. Tapi ini yang informasi yang langsung kami terima dari masyarakat, bahwa nanti mereka akan disubsidi 1,5 juta, lalu akan ada pembelian dari per hektar itu 25 juta setiap kali panen. Iya, dan ini kan menggiurkan sekali. Belum gajinya 4.800.000. Ada berapa lahan yang sudah jadi calon? Kalau di Gorontalo Utara, saya belum meminta data resmi dari petani-petani ini, tapi bisa kita dapatkan informasi dari Saudara Risno Yusuf ini. Dia punya target ini kurang lebih 40.000 hektar di Provinsi Gorontalo. 40.000 hektar. Entah sudah berapa yang dihubungi ya. 40.000 hektar ini apakah worth it atau tidak, masuk akal atau tidak, ya wallahu alam. Tapi mungkin kalau Gorontalo kita bisa dapatkan di bawah 10.000 mungkin ada lah untuk dikasih masuk. Dan yang menariknya ini, yang terlibat juga di sini ada mantan TNI Polri warga lokalnya yang sosialisasi. Ikut itu yang saya bilang tadi, bahwa Risno ini kan tidak berjalan sendiri, pasti ada orang-orang yang lokal turun, itu ada juga dari TNI Polri meyakinkan masyarakat. Ya, ini kan khawatirnya begini, sama nanti dengan Forex lagi gitu loh. Melibatkan orang-orang. Kasihan kan, padahal ini institusi bagus, ini institusi yang sebenarnya tidak terlibat secara institusi dalam soal-soal ini, tapi kan masyarakat akan bisa percaya, ini ada tokoh TNI, ada tokoh Polri gitu. Kan kasihan juga masyarakat. Padahal ini kan pribadi, tidak mengatasnamakan apa gitu. Tapi kan juga meyakinkan. Mungkin mereka mencari ikon-ikon yang bisa masuk dan terterima mereka di masyarakat. Akan mendatangi tokoh-tokoh, tokoh-tokoh yang seperti endorsement begitu, yang mendorong mengendorse bahwa ini harus didukung lah, ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi mari kita sama-sama, kan pasti. Tapi kalau Gorontalo Utara sejak awal Camat Monano itu udah bikin surat tolak lah, istilahnya ada barriernya lah, ada penghalangnya. Tadi malam saya bicara dengan kepala desa Dulu Kapa di Sumalata Timur, Kecamatan Sumalata Timur. Mereka datang ke saya, tapi saya tolak. Ada yang kritis, kepala-kepala desa yang kritis. Ada juga yang mungkin tidak langsung lewat kepala desa, langsung ke petani. Dan ini ada anggota ketua BPD, anggota BPD ikut menyerahkan uang, ikut terlibat di sini. Ada. Di Atinggola itu justru ketua BPD sama jadi anggota kan BPD. Kalau ketua BPD-nya ikut, masyarakatnya pasti akan ikut juga. Kan mereka lihat siapa ini yang bawa. Kan mereka lihat siapa yang bawa ini. Ini orang di pemerintah desa yang bawa. Jadi mereka juga mungkin yakin ya, ada keyakinan kita ikut. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut hemat saya perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Perlu kita sampaikan pada publik bahwa silahkan kalau ada apapun, bukan cuma Serai Wangi. 1-2 tahun ke depan mungkin ada skema lagi. Jangankan 1-2 tahun ke depan, berapa bulan ke depan atau akan mungkin ada bisa saja berapa minggu atau berapa bulan kemudian ini, ada produk yang lain lagi yang mungkin di packagingnya berbeda. Tapi tujuannya modusnya sama. Ini kan soal packaging aja nanti. Itu kita sampaikan. Selama tidak berhubungan dengan sesuatu materi, mungkin ya sudah welcome, terima saja dulu. Tapi kalau sudah ada titip uang, invest segala macam, kalau bisa baku tanya. Boleh kapo ini orang Gorontalo. Artinya kalau ngoni mau challenge sebenarnya nggak ada masalah. Ini sebenarnya orang Gorontalo itu kan keinginan men-challenge-nya itu kan tinggi. Curiosity-nya tinggi, rasa penasaran ingin tahu. Itu bagus sebenarnya. Itu menarik gitu. Tetapi juga harus lebih kritis. Rasa ingin tahu tinggi tapi harus kritis. Dalam pengertian jangan langsung dengan harus cermat juga. Harus cermat, harus teliti, harus detail segala macam. Nah, ini tujuan kita. 2-3 minggu, 2-3 bulan ke depan, tahun depan,
Kalau ada packaging baru atau produk-produk baru model seperti ini masuk Gorontalo, kami berharap agar masyarakat relatif lebih kritis untuk melihat. Nah, dan yang paling penting itu baku tanya dengan orang yang ngoni anggap mengetahui soal-soal. Tidak, orang baku tanya tapi nanti soal masalah. Setelah kasih nanti soal masalah baru orang baku tanya. Datang, saya cuman mau tanya ini apa benar saya punya yang lucu anak ini Tata, yang lucu ini ternyata saya ini kan punya warkop di Gorontalo Utara. Oh, di mana itu? Di Pendopo namanya. Wow. Di Moluo. Iya. Ternyata ada saya punya karyawan di warkop yang sudah juga store. Yang juga sudah store. Alasannya untuk karyawan juga? Dia mau jadi karyawan juga sih, 4 juta kan kalau warkop saya gaji warkop saya 1.500.000 Tata. Iya. Ini 4.800.000. Ya kalau warkop saya ya tergiur. Dia sudah bayar. Kalau cuma 1 juta. Tapi kan harusnya masuk akal juga ini di Gorontalo tapi pakai UMP Jakarta. Itu bagaimana ya pakai UMP? Memang gagah DP packaging gagah, DP kemasan gagah. Iya kan? Nah, ini kemasan-kemasan seperti ini yang harus diwaspadai. Maka ini ada gium lama juga, ya kan? Don't judge the book by its cover. Jangan juga orang langsung lihat, oh ini gagal, langsung kita orang nilai, langsung orang kasih konklusi kesimpulan, gagal ini barang. Gagal ternyata. Coba lihat dulu, ikuti dulu, jangan lu langsung kasih doi. Ini yang paling penting. Orang itu langsung lihat, ini DP narasi. Cara mereka meyakinkan masyarakat ini. Itu luar biasa. Untung tidak pakai cara hipnotis. Untung ya. Coba kalau pakai cara hipnotis lebih parah lagi. Tapi kayaknya hipnotis juga. Nanti sobat kasih doi baru sadar. Oh, saya mau tanya dulu Pak ini. Iya. Bisa saja ya. Karena hipnotis sekarang kan tidak harus tutup mata ya. Tidak harus tidur ya. Dalam suasana yang hipnotis lewat mungkin lewat telepati. Udara di ruangan atau apa bisa saja ya, saya wallahu alam ya. Ini mungkin ya ini cara-cara berpikir progresif kita orang tua ini ya yang kira-kira menganalisa terjadi hal-hal seperti itu. Nah itu kondisinya Tata. Ini silang sengkarut soal ini hanya bisa nanti kita pastikan lagi di satu minggu ke depan. Kita akan bisa memastikan bahwa ini ternyata memang trouble, ini bermasalah, ini hoax, ini penipuan. Ini penipuan. 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan. Baru kita akan lihat. Hari ini kan sudah terbukti bahwa hari ini variabel yang satunya terbukti bahwa tidak ada. Nah, nanti besok kan Tata saya minta bantu tadi BCA. Iya. Kalau Tata ini nanti saya atau Tata langsung turun langsung atau siapalah minta tolong ke BCA. Pastikan. Harusnya BCA ini kalau memang benar ada kerjasama itu mereka harusnya tetap memberitahu, atau kalau memang tidak ada kerjasama saya itu belum tidak tahu ada apakah BCA itu juga sudah membaca ini atau belum ya. BCA ada kan di Gorontalo tuh ada. Jadi kalau memang benar kan BCA ini sudah dibawa-bawa, harusnya mereka mengklarifikasi kalau memang tidak ada pembukaan rekening. Artinya orang minimal 2 hal. Kalau dia benar dia bilang oh iya betul kita orang bisa bikin rekening kolektif. Kalau tidak benar ya klarifikasi lah, sampaikan juga. Atau jangan-jangan karena orang memang sibuk melayani nasabah sehingga saya tidak baca online soal Serewangi begini. Nah maka tugas kita barangkali untuk datang langsung ke sana jemput bola untuk mempertanyakan soal ini karena di bawah-bawah ini BCA. Iya betul. Kan juga kasihan perusahaan korporasi seperti BCA kan dulu sempat ada loh. Itu emas. Itu pakai bank syariah. Syariah Mandiri. Itu. Ternyata sama juga. Zong. Nah, ini yang zong begini yang. Iya. Saya lupa namanya apa, dan itu sempat diprotes juga, sempat diproses hukum, tapi enggak tahu, dilaporkan ke polisi lah. Tapi enggak tahu penyelesaiannya seperti apa. Saya jangan saya ini melihat warga Gorontalo ini dulu nonton ini, ada acara yang ada beberapa tempat gitu, ada yang dorong bilang zong itu kan bermula dari itu satu kuis itu loh. Iya. Tata ingat nggak kuis yang dia mau kasih pilihan di sebelah mana kira-kira ini ini? Nanti kalau orang buka di situ ternyata zong. Mungkin
masyarakat Gorontalo ini lebih banyak terinspirasi, banyak menonton ini kuis ini, sehingga orang ada apa namanya sifat untuk men-challenge. Kita mau kasih masuk doi. Iya kan? Artinya kalau zong orang bilang sudah sama gitu, memang ini orang anggap memang game permainan. Tapi kan orang tidak bisa begitu. Orang tidak mau lihat yang begitu. Makanya kita orang apa namanya lebih mengambil posisi aktif. Untuk memberikan tindakan-tindakan yang mencegah lah. Ini kan dan pencegahan kan lebih baik daripada mengobati. Dan saya berharap juga orang-orang yang paham tentang ini bisa memberi pencerahan ke masyarakat. Harus. Minimal orang-orang di sekitarnya lah. Harus, ya. Intinya diskusi kita malam hari ini lebih kepada preventif better than cure. Ya kan? Lebih ke sana. Pencegahan. Lebih kepada pencegahan. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaat, Tata. Insya Allah. Terima kasih banyak. Siap. Saya terima kasih sudah diundang di podcast. Ini sudah jam 8. Kita mulai tadi 6:30. Sudah 1 jam setengah tidak terasa. Kita mulai tadi 6:30 kayaknya atau jam 7 ya. Nah, sudah jam 8, sudah 1 jam lebih. Intinya saya yakin diskusi kita. Ini saya dapat WA. Dari? Bentar. Coba mana? Ini ada WA. Ini yang sementara kontroversi. Kantor ini. Ini juga kayaknya orang yang ditawarin. Kabari saya kalau berkasnya sudah selesai. Kantor PT Cipta Kastindo Persada berlokasi di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Di Gorontalo ada 2 PT, PT Sukadamai Berkah dan PT Agrowangi Persada. Selain 2 PT itu ada juga 60 CV. Nah, ini proposal calon petani, calon lahan kelompok tani Langsatuangi, Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Berarti di Pohuwato juga sudah masuk. Sudah masuk kayaknya di Pohuwato. Waduh, bahaya kalau sudah masuk begini. Iya. Ini kalau ada Pak Mansur Cahaya Arapa bilang lebih aneh lagi semuanya pada diam tanpa ada langkah untuk mencari tahu kebenaran kegiatan ini. Ini kita sudah cari tahu. Ini salah satu cara. Kalau Pak Mansur masuk, upaya kita. Kalau Pak Mansur masuk ke Facebook saya tadi malam itu saya sudah posting bagaimana saya datang ke lokasi penanaman serai wangi ini. Ini juga ada Ibu Suryani Maga. Ini orang Tolinggula nih, Ibu Femi. Hampir saja suami yang jadi korban. 365.000 loh per orang. Iya. 365.000 kalau misalnya dalam satu keluarga ada 2-3 orang ya. Bayangkan, kan? Ini perusahaan minta uang untuk pengadaan seragam, dari sini saja sudah aneh. Ini senior kita ini Kakanda Amirah Haram. Benar. Nah, ini ternyata kan namanya perusahaan mereka banyak ini yang komen-komen di sini. Kanda Hamzah semestinya pemerintah ini Tata Femi. Ini Om Yasin nih, Om Yasin Muhammad. Tata Femi Madidu miliar uti mau maju. Artinya ini sudah mau jadi kayak bercanda-bercanda juga ini kan. Alhamdulillah ini ada juga yang kritis. Nah, saya pikir ini kalau kita mencermati beberapa komentar-komentar dari netizen, tentu juga positif ya, dalam pengertian mendukung upaya-upaya untuk mencari tahu, memperjelas keberadaan ini. Ini saya pikir gitu. Mereka support lah. Artinya podcast kita malam hari ini, insya Allah ada manfaatnya. Ya, saya pikir ini bagian dari khairunas anfa'uhum linnas. Wah, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan kita orang ampat di sini bersama kru. Bersama kru ini bisa memberikan manfaat supaya kalau ada 100 orang yang sudah terlanjur memberikan, kan? Ada ribuan lagi lain. Tapi kita mendoakan yang 100 ini kalau benar-benar ini program bagus, kita panggil yang 1.000. Betul. Kalau perlu pemerintah memfasilitasi. Lahan-lahan, kalau ternyata hitung-hitung skema bisnisnya menanam jagung, dibanding menanam serai wangi, lebih mantap menanam serai wangi. Tanam serai wangi saja semua. APBD sebesar-besarnya nanti untuk serai wangi support. Saya juga sebagai. Tapi bagaimana pemerintah mau support kalau perusahaannya tidak perusahaannya tidak melapor juga, katanya memutus mata rantai birokrasi. Betul. Ada yang sudah minta sama saya bantuan untuk
ya apa namanya mesin atau apalah penyulingan. Wah. Ya di Gorontalo Utara sudah menanam serai wangi ini. Jadi memang yang khusus yang bukan dengan perusahaan ini. Artinya ada memang beberapa sahabat saya yang memang bergerak di pertanian itu akan menanam serai wangi dalam 1-2 minggu ke depan mandiri lah, bukan dalam konteks perusahaan ini. Iya. Nah mereka akan meminta tolong juga kepada saya, sudah Facebook saya sudah dikomen untuk minta tolong agar DPRD bisa memberikan supporting terhadap kebutuhan mereka dalam rangka penyulingan. Ya. Oke, kita lihat jika ini worth it, nggak ada masalah. Iya kan, aspirasi-aspirasi begini kita perjuangkan anggarannya. Apalagi tidak hitungan miliaran, kalau cuma hitungan puluhan juta sampai ratus juta, kenapa nggak bisa? Kalau manfaatnya ternyata bisa menghasilkan ratusan juta, tentu ya kita harus support. Nah, saya pasti akan support. Nanti kita akan undang untuk kesejahteraan rakyat. Begitu, Tata. Oke, terima kasih banyak. Bye, Tata. Thank you. Ada manfaatnya. Amin. Thank you. Baik. Terima kasih juga sudah menginspirasi di sini. Amin. Insya Allah saya support. Saya nonton ini ya. Nanti saya undang lagi tapi tidak terkait dengan ini. Tema yang lain insya Allah ya. Siap, Tata. Okay. Makasih semua sekali pemirsa. Lagi, Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.